Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Mbak Emi sendiri sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Udah punya putra atau putri, Mbak? Putra putri. Udah punya putra putri, Iya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Terus sudah punya suami belum? Punya anak, Pak Ustadz. Siapa tahu ada Ya, anak nggak suami ada satu dan selamanya satu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau umpamanya ini kan tema kita kanker ya. Iya. Ya, namanya keluarga itu kan ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang merasa tidak enak, ada yang jengkelin, ada yang merasa ini nyebelin atau ini bikin saya marah kan seperti itu ya. Kalau sama anak bisa aja agak cerewet-cerewet dikit, tapi kalau sama suami nih pertanyaannya Mbak Elmira nih, sama suami gimana nih? Karena ini proses nanti kejadian kanker itu kan emosi, marah, jengkel terus bertahun-tahun menumpuk. Kalau sama suami, sama orang tua, sama teman-teman, itu tetap nanti fokusnya bisa menjadi kanker. Jadi malah saya tanya nih, gimana dengan suami? Kalau suami gimana ya? Hubungannya maksudnya Hubungannya bukan suami. baik. Hubungannya baik, tapi karena beliau ini ada sesuatu yang mungkin tidak diceritakan ke saya, sampai pada akhirnya saya tahu sendiri gitu kan. Lama-lama saya komunikasikan dengan baik. Cuman menjanjikan gitu kan. Tapi saya tunggu, tidak kunjung apa yang Janjinya beliau itu tidak janjikan, ya ditepati. betul. Jadi kan mangkal tuh. Oh ya? Mangkal ya. Nah, di sini saya belum bisa cerita kenapa mangkal, karena yang dijanjikan apa kan tahu nih. Karena siapa tahu yang dijanjikan hanya cuma berlian segede buah kelapa, ya kan nggak bisa diberikan kan gitu. Nah, kalau yang dijanjikan sesuatu yang manusiawi, normal, umum itu masih boleh. Apa kira-kira yang dijanjikan, Mbak Elmira? Apa ya? Saya tuh orangnya kan prinsipal. Boleh. Jadi apa yang dijanjikan tadi? Kalau prinsip sudah tahu deh. Oke. Menjanjikan sesuatu hal yang apa sih, kebahagiaan intern rumah tangga. Gitu Pak Ustadz. Tapi beliau ini kan pada awal kita pernikahan itu ada sesuatu yang dirahasiakan, kemudian kebongkar sama saya gitu kan. Ya gitu deh Pak Ustadz ceritanya. Nggak bisa, jadi kalau kita itu mau cerita, oh itu betul, ini salah kan nggak, jadi nggak ngerti ya Mbak Paulin ya. Mbak Harus Paulin juga tahu bingung, ininya, apa Nek. ini ya gitu. Jadi ada kronologisnya gitu. Iya, ya paling tidak bilang ini aja. Gitu udah selesai, udah tahu lah itu. Ya kan tadinya kan beliau itu taunya saya kan beliau duda gitu kan dulunya, pada saat dulu kan duda. Ketika saya lama-lama tuh kan ketika saya hamil gitu kan, taunya nggak duda Pak Ustadz gitu kan, belum duda. Jadi kan saya menuntut ya sudahlah kalau kayak gitu kan, memang perjanjiannya itu kami itu kalau memang buka ada itu saya tidak mau, kemudian kita cerai. Maksudnya itu kalau ada istri nggak mau. Iya, nggak mau. Tapi saya. karena beliau itu menipu, jadi nggak tahu gitu Mbak Elmira. Taunya sendiri gitu ya. Taunya sendiri. Jadi saya putuskan untuk bercerai gitu. Pada saat hamil. Sayanya waktu itu kan pada saat hamil saya putuskan untuk bercerai. Terus jadi cerai nggak? Jadi. Hah? Cerainya jadi Pak Ustadz. Kan hamil nggak boleh cerai. Iya, tapi saya memutuskan tidak mau ketemu lagi gitu. Oh gitu. Karena jadi belum bercerai. beliaunya berbohong sama saya kan gitu. Jadi saya ya sudahlah gitu. Kemudian di tengah perjalanan saya bingung lagi tuh. Udah hamil besar, kalau saya ngelahirin, wah nggak punya bapak dong anak saya gitu kan ceritanya. Kemudian memang suami saya berusaha lah istilahnya gimana yang terbaik gitu kan. Ya ini bisa dikatakan suaminya Mbak Elmira salah di hadapan Allah Ta'ala. Salah. Kalau mamanya bisa berprinsip loh kan, punya istri lebih dari satu kan boleh, oh boleh memang. Tapi kan ada cara-caranya. Cara-caranya adalah tidak mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak mendolimi. Gimana cara mendolimi? Mamanya cerita sama Mbak Elmira nih, saya sudah punya istri loh. Itu tidak dolim. Tapi pada waktu saya nggak punya istri, ini dolim ini. Kan gitu nih. Kemudian sama nanti si suami
sudah menikah mau sirik kayak mau beneran kayak itu banyak hal nanti kerjain. Kalau nikahnya beneran pasti nipu, karena biasanya menikah itu harus persetujuan istri. Iya. Nah, karena mamanya pulangnya kok ini kok lama kok pulangnya nggak karu-karuan, ini istri pertama, kan tanya. Bisa aja ketahuan mamanya SMS-nya atau chattingan atau apa dari suami yang ketahuan sama itu berantem. Akhirnya dia ngomong yang nggak benar. Akhirnya dia berbuat dosa. Nah, disinilah memang boleh Mbak Elmira ini ragu-ragu terhadap suaminya, tapi boleh ragu-ragu, tetapi nggak boleh benci. Karena kalau Mbak Elmira tadi ada yang lucu nih, ya ragu-ragunya boleh ada, boleh sih, tapi ada yang lucu. Saya itu maunya suami itu ya satu, karena saya capek. Lah pertanyaan itu harus dilihat antara ragu-ragu sama suami ada. Suaminya satu ya memang betul ada, capeknya ya ada. Lah ini yang mau dicari yang mana ini? Kan gitu. Capek dalam artian tuh udah takut ditipu lagi gitu. Siapa yang mau nipu? Laki-laki. Pertanyaan saya adalah kan sudah punya suami. Laki-laki siapa yang mau nipu? Jadi kalau misalkan saya bercerai dengan suami saya, itu kan pasti kalau yang namanya kita orang entertain itu kan banyak bertemu Pergaulan, dengan ya, gitu. betul. Jadi banyak yang suka gitu. Nah itu yang membuat saya kayak semacam trauma. Takut, betul. Gitu. Iya, sebenarnya itu bisa dijawab sih sebenarnya. Jadi kalau saya takut ditipu laki-laki, kayak judul lagu aja ya. Jadi intinya adalah Mbak Elmira, cobalah dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu tidak hanya untuk keluarganya saat ini. Jadi kalau Mbak Elmira itu dekat sama Allah, sholatnya tertib, tahajudnya tertib, baca Qur'annya tertib, datengin majelis tertib, kemudian kata-kata dijaga yang baik, kemudian jangan emosional, hormati orang tua. Sekarang punya suami, hormati suami, sebatasnya hormat suami lah. Nanti kalau memang Allah melihat kira-kira iman dan amal solehnya Mbak Elmira itu cukup, nanti Allah yang akan memilih suami yang ini, apa nanti Allah akan mengganti memberikan suami yang lain. Itu Allah. Kita tidak tahu. Jodoh ini kan ini baru berapa tahun. Jodoh itu kan kita tidak tahu. Nah, disitulah Allah akan memperlihatkan keagungannya kepada Mbak Elmira. Tapi kalau Mbak Elmira biasa-biasa aja ini, ya nanti dapatnya suami ya biasa-biasa aja. Kalau sudah biasa-biasa aja, kalau memang suami punya watak, mohon maaf nih, saya nggak mau curiga, punya watak yang agak sedikit bohong-bohong seperti itu, kan ini trauma nih ceritanya. Ya nanti sama orang lain bisa aja bohong-bohong, apalagi suaminya masih muda, umur itu yang 40-an lah umpamanya. Iya, betul. Nah, itu kan mateng-matengnya, panas-panasnya. Apalagi umur 40, karirnya nanjak. Umpamanya karir nanjak itu di mana? Ya di swasta boleh, di negara juga boleh. Kalau udah karirnya nanjak itu kan biasanya finansialnya kan ada. Iya. Biasanya orang itu bingung. Ini finansial lebih, ini mau kemana lagi? Iya, biasanya mah begitu. Kalau ini bukan manas-manas, ini biasanya yang terjadi itu seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut. Mau satu, mau capek, mau ragu, yang penting Mbak Elmira dekat sama Allah. Karena apa? Iya, karena apa? Karena nanti yang akan menilai Allah sendiri. Mau benar-benar ini dijodohkan dengan satu ini beneran. Kan Mbak Elmira kan ingin punya suami kalau bisa jangan ganti-ganti kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau memang ini istilahnya Allah nggak ridho, mungkin nggak ini terjadi pisah. Iya. Iya, itu tidak bisa dijawab. Iya. Tapi tetap dekat sama Allah. Kalau berdoa, Pak Ustadz gimana? Misalkan berdoa sama Allah, ya Allah aku cuma minta ini aja deh. Kalau minta itu aja, jangan diganti gitu. Kalau minta itu aja berarti ada unsur nafsu. Kalau ada unsur nafsu, ada unsur pemaksaan. Kalau ada unsur pemaksaan kepada Allah Ta'ala, Mbak Elmira kan nggak ngerti nih sifatnya suami yang asli beneran ini kan nggak ngerti nih. Yeah, makanya kalau tadi saya ceritain, oh kamu mintanya itu, dinanya gitu Allah gitu. Diujilah Mbak Elmira dengan keberadaan suami. Yang tadi ujiannya, kalau nilalah umpamanya karirnya nanjak, uangnya dilebihkan sama Allah Ta'ala. Nah mulai nakalnya yang kayak kemarin bisa kumat gimana? Umpama kita tidak mendoakan buruk. Mudah-mudahan tidak ya.
Amin. Ini hanya doa saya. Amin. Mudah-mudahan Kita lanjutkan tidak. lagi Ustaz, ya. Seperti itu. Setelah informasi berikut